Halo semuanya, coba bayangin deh, apa bahaya terbesar di tempat kerja kita? Mungkin kita mikir soal mesin-mesin besar atau bahan kimia yang serem ya, tapi gimana kalau bahaya itu justru sesuatu yang kita lihat tiap hari, tapi malah kita abaikan? Nah, hari ini kita akan jadi detektif bareng-bareng buat mengungkap bahaya-bahaya tersembunyi itu. Ini penting banget, karena ini langkah pertama biar kita semua bisa pulang ke rumah dengan aman dan sehat. Oh ya, kenalkan, saya Dr. Harnia. Sehari-hari saya mengampu mata kuliah penilaian risiko kesehatan kerja di program Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Pejuang Republik Indonesia. Senang sekali rasanya bisa berbagi sedikit ilmu dan pengalaman saya bersama Anda semua di sini. Oke, kita mulai ya. Anggap aja misi kita hari ini adalah mengungkap misteri bahaya yang sering kali bersembunyi di depan mata. Kenapa? Karena sering banget ancaman yang paling serius itu justru yang paling sering kita anggap sepele. Udah siap buat investigasi? Yuk kita mulai. Nah, detektif manapun pasti tahu, sebelum kita nyari tersangka, kita harus paham dulu kan ciri-cirinya seperti apa. Jadi pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan bahaya di lingkungan kerja? Mungkin kedengarannya sederhana ya, tapi ini pertanyaan yang paling fundamental. Jadi, apa itu bahaya kerja? Ini dia definisinya. Coba perhatikan satu kata kunci di sana, potensi. Jadi, bahaya itu adalah sumber potensi kerugian. Contoh gampangnya gini, ada kabel terkelupas di lantai. Mungkin saat ini belum ada yang kesetrum, tapi kabel itu punya potensi untuk mencelakai seseorang kan? Nah, itulah bahaya yang harus kita identifikasi. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu bahaya. Langkah berikutnya adalah kita kenalan sama profil para tersangka ini. Dengan kita tahu jenis-jenisnya, kita bakal lebih gampang ngenalin mereka waktu kita, katakanlah, lagi jalan-jalan di area kerja. Umumnya, para tersangka ini bisa kita kelompokkan jadi 5 kategori utama. Ada bahaya fisik, contohnya suara bising mesin. Terus ada bahaya kimia dari cairan pembersih. Ada juga bahaya biologis, seperti virus atau bakteri. Nah, yang sering nggak kelihatan itu bahaya ergonomi dari postur duduk yang salah, sampai yang paling abstrak yaitu bahaya psikososial seperti stres akibat kerja. Yuk kita coba bedah salah satunya. Yang paling sering kita temui, bahaya kimia. Mungkin Anda mikir ini cuma ada di pabrik-pabrik besar. Padahal, sebenarnya bahaya ini ada di sekitar kita loh. Bentuknya juga macam-macam. Bisa berupa gas beracun di area produksi, uap dari semprotan desinfektan di kantor kita, sampai debu logam berat yang mungkin terhirup sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Ini semua tuh ibarat musuh dalam selimut buat kesehatan jangka panjang kita. Sekarang, coba lihat deh lingkungan kerja seperti di kantor. Kelihatannya aman banget kan? Padahal, disinilah tersangka yang sering kita anggap remeh justru bersembunyi. Bahaya ergonomi. Efeknya memang nggak langsung kelihatan, tapi dampaknya bisa sangat serius untuk jangka panjang. Misalnya, duduk nunduk di depan laptop 8 jam sehari, setiap hari. Atau mengangkat kardus dengan posisi yang salah, berulang-ulang. Itulah bahaya ergonomi. Cederanya itu nggak langsung terasa, tapi sifatnya menumpuk, akumulatif, dan bisa menyebabkan masalah kronis di masa tua. Jangan salah, biaya pengobatan buat cedera kayak gini bisa jauh lebih mahal daripada biaya kecelakaan yang kelihatan heboh. Terus, dari mana datangnya para tersangka ini? Nah, sumbernya bisa kita ringkas jadi 5M. Manusia dengan perilakunya, mesin yang kita pakai, material atau bahan yang kita kelola, metode atau cara kita bekerja, dan juga lingkungan kerja itu sendiri. Masing-masing dari 5 ini bisa jadi biang keladi munculnya bahaya. Oke, kita udah kenal profilnya, tahu juga sumbernya dari mana. Sekarang, gimana caranya kita menangkap mereka? Tentu saja, seorang detektif butuh alat yang pas. Yuk kita lihat, alat apa aja sih yang kita punya buat investigasi ini? Ini dia nih, toolkit detektif K3 kita. Ada inspeksi, di mana kita turun langsung ke lapangan. Ada JSA atau Job Safety Analysis, ini kita membedah tiap langkah kerja buat cari celah bahaya. Ada HIRA untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai risikonya. Bahkan, ngobrol santai lewat wawancara sama pekerja itu bisa jadi alat yang luar biasa ampuh loh. Setiap alat punya fungsinya sendiri untuk mengungkap petunjuk. Prosesnya sendiri sebenarnya cukup sederhana, cuma 3 langkah. Pertama, kita petakan dulu semua aktivitas kerja yang ada. Kedua, dari tiap aktivitas itu kita cari apa aja potensi bahayanya. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, semuanya harus didokumentasikan, dicatat. Tanpa catatan yang rapi, temuan kita jadi nggak bisa ditindaklanjuti. Nah, kita udah tahu apa itu bahaya, jenisnya apa aja, sumbernya dari mana, dan gimana cara menemukannya. Sekarang, kita sampai pada kesimpulan, kenapa sih semua proses identifikasi ini jadi langkah yang paling penting?
kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Kita nggak mungkin bisa mengendalikan sesuatu yang kita bahkan nggak tahu kalau itu ada. Ibaratnya, buat apa kita pasang banyak alat pemadam api kalau kita nggak tahu ada resiko kebakaran dari korsleting listrik di pojokan? Nggak akan efektif, kan? Jadi, poin utamanya adalah ini. Identifikasi bahaya itu adalah fondasi dari seluruh bangunan program keselamatan. Kalau fondasinya aja lemah atau nggak ada, semahal dan secanggih apapun sistem yang kita bangun di atasnya, ya semuanya bakal sia-sia, bisa runtuh kapan aja. Pembahasan kita mungkin selesai sampai di sini, tapi misi Anda sebagai detektif justru baru aja dimulai. Coba deh sekarang, dengan bekal yang baru kita bahas, lihat sekeliling Anda. Entah itu di meja kerja, di ruang produksi, atau bahkan di jalan menuju kantor. Bahaya apa yang akan Anda cari pertama kali? Ingat, kesadaran kita adalah langkah pertama menuju keselamatan. Terima kasih.